mantan narapidana yang ngomongnya macam-macam, ya. Sehingga kita melihat mereka mengcreate dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan, tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donatur. Mana sumbanganmu? Bukti sumbanganmu mana? Nah ini berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta atau 100 juta. Kemudian mana laporannya Farhad Abbas? Mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji, fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara-pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan, dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak kemarin dia mengambil sama beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara-pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik, ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif, ya. Kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang. Ya, oleh karena itu saya katakan yang itu namanya hoax action itu admin, ya, menjadi catatan kita untuk kita laporkan. Kita laporin sampai lu mewek-mewek, ya. Kamu adalah admin Pomal yang menurut saya penjahat yang tidak punya dasar dan hanya membuat fitnah itu kalian kelola tanpa ingin mencari tahu. Jelas-jelas menyebut nama saya gitu. Dan itu kan tidak benar, ya. Oleh karena itu kita akan lawan, dan ini hanya ingin memancing-mancing supaya donatur bilang dilaporkan Farhad jahat supaya mereka dikasih kuasa. Ini yang terjadi saat ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara-pengacara ilegal, pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Novi, kemudian mundur membela donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua, termasuk satu orang itu ada kita laporkan, dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan, ya. Nanti mereka itu akan nangis-nangis, nggak akan ada, nggak bisa. Kalau mengenai laporan saya ke Pradi, ini juga dilaporkan oleh orang lawyer tidak berpengalaman, ya. Apa yang tidak berpengalaman tuh? Emang kenapa? Emang lu siapa? Ya, emang siapa? Saya tidak melaporkan para pidana. Ya kalau pidana nggak bisa juga. Emang gua ngejek siapa? Emang yang rambut kuning di Indonesia ini ada berapa? Yang setan di Indonesia ada siapa? Apakah kalian merasa setan? Merasa Gondorowo? Merasa rambut Bu Kerry? Ya, merasa begitu, ya? Ya udahlah. Yang begini-begini menurut saya lapor itu nggak akan ditanggapi oleh Pradi, ya. Yang laporin saya bukan anggota Pradi. Ya nggak jelas juga yang laporin saya. Gitu, ya, Bang? Ya itu hanya datang mempermalukan. Lagian juga kalian ngapain mau pergi ikut-ikuti syuting mereka itu, ya. Udah deh. Saya lebih hormat sama tukang parkir daripada orang yang tukang yang mencari-cari perhatian dengan modal berani doang, termasuk UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekan Farhad Abbas, ya. Kalau mau panggil tuh Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama, dia bebas bukan karena uang investasi, karena uang pembelian slot. Udah jelas kan? Berarti kan mereka tidak ada investasi, semua pembelian slot. Kemudian si Andi berani-beraninya ngumpulin orang-orang korban, mengajak, ya, mengatakan uang ada di Farhad akan dibagikan. Orang pada datang. Orang ke rumah saya itu minta uang, bukan mau demo saya, nggak ada bukti saya menerima uang dari mereka, tidak ada uang titipan. Kemudian dia berani-berani mengatakan itu. Kemudian kenapa nggak rapat aja kalian, tentukan, jelaskan. Modal kasihan hati nurani itu kan urusan dia sama Bu Elsa Sharif sama Pidi Galenso, nggak ada kaitan sama saya. Dan kita sudah laporkan
masuk ke pekarangan rumah tanpa izin di Polres Jakarta Selatan. Di Polda juga Andi udah kita laporkan. Ya, hanya modal berani. Nanti kalian saya panggil semua ya, korban-korban Mimiles siapa. Kenapa mereka nggak berani muncul? Karena mereka harus kejar si Sanjay. Karena Sanjay ini sudah divonis dan uangnya belum dikembalikan, belum dibayarkan, malah bikin perusahaan baru namanya Cinta Mimiles. Nah, itu merugikan orang juga. Udah kita laporkan juga di Polres Jakarta Utara. Nah, jadi sudahlah. Ini awalnya adalah gara-gara Densu berani datang ke rumah gue, akhirnya semua pada ngikut ke rumah gue. Alhamdulillah yang ngikut ini adalah orang-orang yang modal stres doang, yang cuma berani doang, modal berani. Bukan orang yang punya landasan hukum yang kuat, punya bukti yang kuat, ya. Oke. Bang Densu juga katanya mau melindungi donatur jika dilaporkan nantinya donatur ke polisi. Lain kali ya pakai otaknya, jangan pakai otot. Ntar kalau boneka patung pohon juga curhat, nanti dia ngomong, ujung-ujungnya nyerang saya. Akhirnya orang jengkel sama saya. Kesannya saya ini ngelaporin pohon, ngelaporin angin, ngelaporin hujan. Pembelanya adalah semua ini. Ya. Mana ada pengacara bisa dikasih kuasa sama pohon, sama angin, sama hujan? Kan tidak mungkin. Nah, apalagi namanya Sasabila itu. Sasabila sini. Kalau ada oknum nama Sasabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya, catat ya. Mulai saat ini, katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang tidak, yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya tingkat kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok. Seluruh harta, kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulin ke perabot gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Siap. Bang, soal perdamaian besok gimana, Bang? Perdamaian besok Gimana, Bang? Perdamaian besok ya. Biasa dia kirim surat mau damai. Ya gua undang. Inilah kita pertimbangkan. Apakah kita yang maunya kita undang yang ada legalitas? Apakah kita undang ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Atau kita undang ring 7? Ya kita nggak ngerti kan? Oke. Bang, yang perihal kemarin itu kan kabarnya ya UMKM itu ternyata kan kemarin yang memasuki pekarangan Abang itu karena hujan dan akhirnya dipersilakan masuk. Nggak ada. Itu alasan dia, memang ada nyerang kok, mempermalukan, ada TikToknya semua. Ada, berarti mereka memang masuk tanpa izin. Memang didorong kok orang mau kita tutup pintu. Udahlah, Bang, sama ibu itu ada rekaman suaranya. Dia bilang Pak Farhat, katanya Pak Farhat mau bagi-bagi uang, bagi dong uang sama saya. Itu diprovokator, dibohong-bohongin sama Andi. Andi, kau cuma modal berani doang. Karena kau tipu orang semua ini, kau bilang ada uang dikasih sama saya. Lu dikit lagi di penjara, Andi. Bang, soal donatur katanya masih lihat dulu isi perdamaian besok. Apalagi itu juga ada adanya polling juga, Bang. Donaturnya kumpul sini, nanti dibalikin. Siapa? Panggil orangnya, jangan ngaku-ngaku doang ya. Bang, katanya kemarin hari Jumat ada yang ke rumah Abang, Bang, soal Bentar dulu, donatur dulu. Ini Yang mana? donatur dulu, bentar. Kan lagi udah donatur. Donatur itu bukan urusan saya. Tapi gara-gara ada orang-orang bikin polling, nanti pollingnya dia menjadikan dasarnya gitu. Tapi kan dasarnya adanya polling kan biar ada kejelasan juga. Donatur siapa? Itu, Bang. Siapa orangnya? Nah, itu Kalau makanya emang boleh pakai polling ke pengadilan. Ya dia disebutin misalnya 1.000 orang namanya, kasih 1.000 surat materai, kasih kuasa. Hanya gara-gara uang 17.000 penunjuk pengacara bayar berapa? Ya kan? Udah deh. Kalau pengacara itu masih nisap-nisap ini mah udah gak usah ngaku pengacara ya. Besok hadir, Bang. Tukang masak aja. Jadi tukang. Besok hadir, Bang, perdamaian. Besok saya tuan rumah. Saya tuan rumah gitu ya. Siapa yang mau hadir? Yang mau hadir harus pakai KTP, jelas tidak bisa masuk kalau tidak ada KTP. Tidak ada nama yang terdaftar, termasuk wartawan. Oke, siap. Tim Novi akan hadir, Bang, besok. Ya, timnya sudah ada namanya. Dia ada mengusulkan nama. Siapa aja, Mau Bang? disebutin nama-nama yang diusul? Ya. Oke, siap. Seru banget nih kalian ini. Dia nak tim masuk di orangnya, lu memang. Guenya. Ini memang yang diusulkan pengacara Novi adalah pengacara dan tim-tim berantem yang akan melawan gue. Siapa tuh, Bang? Keren. Rupanya, Bang. Di sini ada namanya Brian Danang. Nah, kalau dari tim Pratiwi Novianti, Gary, Pratiwi, Vera, Oscar. Kalau kuasa hukum donatur ini ada PB, ada PS, ada DD, ada JS, ada S, ada Girls, ada WN, gini, orang-orang yang berani ngelawan gue, ngapain mau ketemu gue? Nggak usah, kita ketemu aja di kantor polisi atau di kantor pengadilan.
Nggak usah lagi ngemis-ngemis mau ketemu gue, ya. Yang gue undang aja. Kita kan udah perang, ya udah kalau perang ayo. Gue tahu kalian udah nggak ada pelurunya, udah nggak bawa senjata ngelawan gue. Jadi hanya mau pura-pura mau damai, seolah-olah kemarin kita perang nggak ada. Gue bikin malu kalian supaya sampai kalian tuh ompong. Gue tunjukin ke Indonesia kalian tuh macam ompong. Cuman nguping-nguping doang, ngomong-ngomong doang. Pengen eksis di sini, padahal kalian tuh nggak ada apa-apanya, oke? Bang, artinya harapan dari pertemuan besok seperti apa nih? Bang, agak munduran boleh. Pertemuan besok udah ada draft pertemuan, udah gampang lah, biasa aja. Yang penting intinya itu uang Agus ya. Iya, Bang. Nah kalau mereka bisa membedakan dinas sosial, misalnya uangnya itu yang mana melalui yayasan, yang mana melalui pribadi. Nah, jadi uang 1,3 miliar itu langsung ke rekening Agus, itu urusan Densu. Nah kemudian yang 23 atau 30 juta itu rekening yayasan. Nanti diaudit, Nopi ini punya rekening itu berapa yang masuk. Ya, itu persoalan, kalau Agus nggak ada masalah. Tanpa uang itu juga Agus bisa berobat kok, ya. Dan masyarakat perlu tahu nih, uang itu di Nopi, di yayasannya, bukan di Agus. Hanya dibuat narasi seolah-olah warisan udah habis terbagi. Makanya para Abbas membela kaum lemah tampil di situ. Oke? Jadi mereka ini seperti plastik-plastik aja, nggak ada pengaruhnya. Karena uangnya di mereka. Jadi ngelawan gua, kecuali uangnya di gue, lu, gua malu, tapi kagak ada. Mereka ini hanyalah butiran debu. Ya, butiran debu. Udah, minggir. Udah, oke? Oke, Bang. Oke, Bang. Sama Siap. sedikit Bang, yang Udah, waktu itu laporan abangnya di Polda udah sejauh mana Bang? Tentang siapa? Yang kemarin UPE dan UMKM seperti apa Bang? UMKM itu coba tanya bukti, nggak ada buktinya dia, hanya disuruh orang gitu. Pengacaranya Firdaus sudah ketemu saya, udah mengatakan katanya surat laporannya palsu, surat palsu, tanda tangan palsu semua. Dia tahu cara bikin, ini hanya rekayasa karang-karangannya Andi. Kenapa India itu muncul? Karena dia takut. Padahal kalau dibuka sebenarnya bukti oleh Elsa Sarif, nanti jelas kok itu uang legal, hak honorarium, ada tanda tangan, ada pernyataan, ya jadi nggak ada masalah. Kalau mereka mau gugat bukan laporan pidana nipu, laporin aja perdata sana gugat, namanya lawyer, kan ada imunitasnya dia gitu. Ada pertemuan nanti rencananya Bang minggu-minggu ini gimana Bang? Mungkin Nggak usah ada pertemuan-pertemuan, antara Bu dia udah laporin polisi, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau salah ya dihukum, kalau misalnya benar ya dilapor balik ya, oke? Abang hadir nggak nanti pas pertemuan? Nanti pas ada biasa ada UMKM. Ya kalau pas dipanggil ada saya ini. hadir, itu aja, oke? Bang, soal Pablo mundur gimana? Emang saya belum pernah lihat kuasa hukumnya dia ini, orang ini, kenapa mundur? Mau bagi-bagi aja, mau nyerang gue ya, udahlah. Pablo sudah kita laporkan, udah di BAP semua kita, tinggal manggil dia, oke? Apalagi? Tapi terkejut nggak Bang dengan mengundurkan dirinya Pablo? Enggak lah, emang gitu gayanya kok. Yang nunjuk datang, kayak Jelangkung tuh pergi datang dari orang pulang nggak permisi kan lucu. Membela Nopi tiba-tiba mundur, ya kan? Emang Pak Dodi mundur Berarti Pablo kayak Jelangkung nih Bang. dia Jelangkung pergi nggak diundang pulang sendiri, oke? Oke, Bang. Tutup. Makanya harus jadi pengacara, jangan mantan badut nggak boleh jadi pengacara. Kalau badut jadi pengacara ya itu jadi begitu tontonan badut. Oke, Bang. Oke, Bang. Lagi sidang. Lagi stok sekali